المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في دارين آمين. وبسنته فقال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما قيس فلم تلبس بعد أن بلغها الخبر أن همت لتدارك ثأرها حتى أدركوا قريشا وكنانة بنخلة فاقتتلوا. ولما اشتد البأس وحميت قيس اجتمعت قريش بحرمها وكان فيهم رسول الله. ثم إن قيسا قالوا لخصومهم إنا لا نترك دم عروة فموعدنا عكاظ العام المقبل. وانصرفوا إلى بلادهم يحرض بعضهم بعضا. Jadi ini melanjutkan cerita yang lalu, perang Fijar. Jadi perang Fijar ini Pak, sebenarnya asal muasalnya perkaranya satu orang cuman terjadi pembunuhan. Cuman gara-gara satu orang membunuh yang lain, akhirnya perang saudara, perang antar suku. Maka suku yang berperang ini bukan satu suku aja, tapi masing-masing antara dua belah pihak ini masing-masing membawa suku-suku yang lain. Jadi perangnya bukan perang kecil-kecilan, perang besar-besaran, suku antar suku. Masalahnya cuma gara-gara satu orang. Jadi ceritanya mengulangi yang lalu. Nu'man bin Bashir. Jadi Nu'man bin Bashir ini raja orang Arab yang ada di sebuah daerah namanya daerah Hirah. Jadi Hirah ini Pak terletak di pinggiran sungai Efrat, tapi masih negara Arab lagi. Jadi Nu'man bin Bashir ini raja daerah atau negara Hirah yang ada di pinggiran sungai Efrat. Hirah ini masih dalam kekuasaan kerajaan Persia pada masa lalu. Jadi Nu'man bin Bashir ini pendukung kerajaan Persia. Jadi si Nu'man bin Bashir ini punya barang dagangan, yang mana barang dagangan itu akan dijajakan atau diperdagangkan di suatu pasar namanya pasar Ukaz. Jadi pasar Ukaz itu pasar tahunan yang ada di Mekah. Kalau istilah kita sekarang mungkin Expo ya. Pokoknya ada pasar tahunan. Kalau istilah kita ini di berbagai perusahaan bahkan negara memamerkan produk-produk mereka atau inovasi-inovasi baru yang mereka kembangkan lalu dikenalkan dengan masyarakat. Jadi artinya pameran lah kita. Jadi pasar Ukaz itu dibuka setiap 1 tahun sekali. Nah itu pameran lah. Ya, pameran itu tuh barang-barang itu dipamerkan ke khalayak ramai, kemudian dijual. Jadi si Nu'man bin Bashir ini setiap tahun mengirim barang dagangannya ke pasar Ukaz untuk dipamerkan dan dijual. Nah, jadi Nu'man bin Bashir ini punya barang, tapi bukan dia yang membawa ke pasar Ukaz, tapi ada orang yang diupah supaya membawa barang dagangannya ke pasar Ukaz tiap tahun gitu. Nah, pada tahun itu Nu'man bin Bashir sedang mencari orang yang sanggup membawa barang dagangan. Maka Nu'man bin Bashir ini Pak mengirim barang dagangan itu dicarinya orang yang kuat, nang gagah, nang wali, nang jagau ya kita. Tujuannya apa?
supaya barang dagangan yang dibawa sampai ke pasaran Ukas itu ada yang wani merampok, merampas, membegal. Kenapa? Karena nang tukang bawa tidak preman lah, itulah. Jadi si Nu'man ini mencarilah, pokoknya preman orang jagau. Pas ketika itu berjumpalah dengan dua orang. Ini dua orang jagau. Satu namanya Barok, satunya lagi namanya Urwah. Si Barok ini memang orang jagau. Saking jagaunya diusir, dikeluarkan dari kelompok Bani Kinanah. Kenapa? Karena si Barok ini terlalu lalu gitu. Manggis mati juga, ada tahu desakan, ada tahu kawan, ada tahu sesuku, hantamnya juga lah gitu. Akhirnya Bani Kinanah ini semuanya benci dengan si Barok. Dikeluarkanlah dari kabilah Bani Kinanah karena kejahatan yang sering dilakukannya. Nah, yang satu lagi namanya Urwah. Urwah ini dari kabilah Kais, orang jagau juga. Nah, jadi ketika itu Nu'man duduklah bertiga. Nu'man yang punya barang, lalu ada dua orang, Barok dan Urwah. Maka si Nu'man menyambat, ya Nu'man, kira-kira di antara rombonganmu berdua ini siapa yang sanggup membawa barang daganganku sampai ke pasar Ukas di Mekah selamat, kada ada dirampok orang, dijaga baik-baik, maka upahnya fantastis lah itu, pokoknya sesuai upahnya. Siapa kira di antara rombonganmu yang sanggup membawa barang gue, pokoknya sampai selamat ke pasar Ukas. Si Barat tunjuk tangan nang jaga oleh ujar Barat, aku aja nang bawakan, karena aku bawakan barang sampian. Pokoknya aku jajakan ke Bani Kinanah, aku pamerkan ke Bani Kinanah dan aku jajakan. Ujar si Nu'man, maksudku ini barangku ini bukan hanya tertuju dalam satu kelompok Bani Kinanah, tapi semuanya orang. Barangku ini dijual, dijajakan kepada semua orang, bukan hanya Bani Kinanah saja. Rupanya si Urwah ini jawab. Nah, cuman Urwah ini memang pandirnya kalau berjaga sama-sama jagau, bang. Ujar si Urwah, akan bun khari'un yujizuhalah. Sebelumnya ini nyambat abaitan la'an. Abaitan la'an itu tuh kalau bahasa kitanya apa? Jauhkan bala gitu. Ujar si Urwah manu Nu'man jauhkan bala. Apakah harta barang daganganmu engkau serahkan kepada anjing yang dipecah dari rombongannya? Jadi yang dimaksud anjing itu yang Barat tadi. Jadi kasar ucapan Urwah. Akan pun khali'un yujizuha, apakah harta daganganmu engkau serahkan kepada anjing yang sudah dikeluarkan dari kelompoknya? Yang dimaksud itu Barat. Tidak usah tunjuk orang ke, aku aja bawa. Ujar si Urwah, aku akan bawa barang daganganmu itu sampai ke pasar Ukas, dan bukan hanya pasar Ukas, tapi juga ada di sana penduduk di Hamah, penduduk Haisum dari negeri Najd. Aku jajakan semuanya ke sana. Si Barat nyahon, ke Bani Kinanah bawa mulai juga Urwah. Ujar si Urwah, pokoknya semuanya orang, pokoknya mau di mana aja wadahnya masih ada manusianya, aku jajakan. Nah itulah, itu kan panggilan orang jagau. Pokoknya aku bawa nih barangnya nih, pokoknya ke kampung-kampung pun masih ada orangnya, aku jajakan. Mentuh aja karena ada, aku jajakan. Itu panggilan orang jagau itu tuh. Si Barat ini rupanya sakit hati karena disambat anjing. Maka si Barat tadi menyembunyikan rasa sakit hatinya dalam hatinya, awas kau Urwah, bawa barang si Nu'man, hawas kena.
tengah jalan ku timpas kau, itulah bahasa kitanya, sakit hati disambat di bab anjing. Akhirnya barang-barang dagangan si Nu'man tadi diserahkan ke Urwah. Urwah ini yang akan membawa barang dagangan ini ke pasar Ukas. Rupanya di tengah jalan, tanpa sepengetahuan Urwah, artinya ya tanpa terduga, tanpa disadari, Urwah diserang oleh Barat tiba-tiba dari belakang ditikam. Jadi Barat membunuh Urwah dengan licik, ada jantan itu, dari belakang ditikamnya, matilah Urwah. Nah, ketika si Urwah ini mati, si Barat ini mengirim utusan, karena Barat ini orang Bani Kinanah, walaupun dipecat dari kelompok Bani Kinanah, si Barat tetap menyampaikan berita kepada Bani Kinanah. Beritanya, ujar si Barat, aku telah membunuh Urwah, dan Urwah ini dari kabilah Qais. Karena aku membunuh kabilah Qais, kina akan menuntut balas, dan mereka menuntut balas bukan hanya ke aku, tapi ke kabilahku Bani Kinanah. Maka hubunganmu Bani Kinanah, hati-hati dengan kabilah Qais. Nah itu. Tidak lama kemudian, wa amma Qaisun falam tanbas ba'da an balaghal khabar an hammat li tadraka sa'raha hatta adraku Quraisyan wa Kinanata binakhlah faqtatalu. Rupanya berita terbunuhnya Urwah sampai ke kabilah Qais. Tidak lama berita itu sampai, kabilah Qais pun berhimpun menyusun pasukan hendak menuntut balas atas kematian Urwah. Nah, balas dendam dari kita. Maka balas dendamnya bukan per orang lagi. Pokoknya yang bunuh si Urwah adalah kabilah Kinanah. Bukan siapa aja yang tamu orang Kinanah, tetap juga itulah. Pokoknya sudah suku dah. Satu orang nambah masalah suku jadi terbawa-bawa. Maka orang-orang Bani kabilah Qais menghimpun pasukan untuk menuntut balas atas kematian Urwah yang dibunuh oleh Bani Kinanah. Bawa pasukan. Akhirnya Bani Qais ini bertemulah dengan orang Quraisy dan Bani Kinanah. Bani Kinanah ini Pak, artinya tuh anak keturunan Kinanah. Kinanah ini orang Quraisy. Nah itu. Jadi Bani Qais bertemu dengan orang Quraisy juga dengan Bani Kinanah. Ketika itu mereka sedang di Nakhlah. Nakhlah ini Pak, satu tempat antara Mekah dan Taif. Mekah dan Taif ada satu tempat namanya Nakhlah, perbukitan. Ketika itu orang Quraisy dengan Bani Kinanah itu berada di sana. Bani Qais melihat, langsung diperanginya. Ibunya kada tahu lagi siapa karena membunuh Urwah. Yang penting ini orang Quraisy Bani Kinanah, bantai. Nah itulah bahasa kitanya. Akhirnya orang Quraisy dan Bani Kinanah pun diperangi oleh Bani Qais, kabilah Qais. Wa lamma shtaddal ba'su wa hamiyat Qaisun ijtama'at Quraisyun biharamiha wa kana fihim Rasulullah. Ketika peperangan terjadi amat dahsyat, orang Quraisy melawan, maka terjadilah peperangan yang dahsyat. Orang-orang Bani Qais, kabilah Qais ini amat bersemangat. Pokoknya membara berapi-api gitu. Pokoknya semangat banget ya peperangan. Dalam peperangan itu orang Quraisy dipukul mundur oleh kabilah Qais. Jadi kabilah Qais, kabilah Quraisy gitu. Qais dan Quraisy.
Jadi orang-orang Quraisy dapat dipukul mundur oleh kabilah Qais. Maka orang-orang Quraisy mundur bukan kemana? Ke Mekah, berlindung di tanah haram Mekah. Berlindung di tanah haram Mekah. Bani Qais, kabilah Qais tidak menyerbu. Jadi kabilah Qais kada mengejar mengepung medan. Jadi orang Quraisy bukan ke tanah haram Mekah, berlindung di tanah haram Mekah. Kabilah Qais pun tidak menyerah. Gitu. Nah, ketika orang-orang Quraisy yang sedang berlindung di tanah haram Mekah, di tengah-tengah mereka ada Rasulullah ketika itu yang sedang berumur 20 tahun. Gitu. Jadi Nabi, karena Nabi orang Quraisy, termasuklah di kalangan orang Quraisy ketika itu. Summa inna Qaisan qalu li husunihim inna la natruku dama Urwah wa maw'iduna ukadha al-'am al-maqbil. Kabilah Qais tidak mengejar atau mengepung orang Quraisy, tapi mereka berjanji kepada orang-orang Quraisy. Ujar kabilah Qais, rombonganmu, itulah bahasa kita. Kami tidak tinggal diam. Kami akan tetap menuntut balas atas darah Urwah, orang kami yang dibunuh orang kalian. Maka janjian kita tahun depan di pasar Ukaz kita perang lagi. Nah, itu. Hari ini selesai kita, tapi lanjut tahun depan kita perang lagi. Nah, itulah ujar orang kabilah Qais menantang kabilah Quraisy. Pokoknya tahun depan kita perang lagi di pasar Ukaz. Wan sarafu ila biladihim yuharridu ba'dhum ba'dha. Maka kabilah Qais pun pulang ke tempat mereka. Nah, di tempat mereka antara satu dengan yang lainnya saling memberi semangat motivasi. Pokoknya yang ada umpat peperang tahun depan siap-siaplah. Pokoknya kita tuntut balas darah Urwah yang dibunuh oleh Bani Kinanah orang Quraisy. Kita tuntut balas tahun depan pasar Ukaz kita perang. Jadi orang-orang kabilah Qais itu tuh pokoknya memberikan motivasi, semangat, membakar semangat orang-orang yang dari ikut perang. Pokoknya tahun depan siap-siap kita. Nah, itulah. Falamma halal haulu jama'at Quraisyun jumu'aha wa kanat ma'aha Saqifun wa ghairuha. Manakala satu tahun telah berlalu sampai parak masanya dibuka lagi pasar Ukaz, maka kabilah Qais pun mengumpulkan pasukan. Kali ini bukan hanya terdiri dari kabilah Qais, tapi kabilah-kabilah yang lain pun dibawainya. Di antaranya kabilah Saqif, kabilah Hawazin. Kalau istilah kita suku Banjar, kada tunggal suku Banjar bawainya orang Jawa, orang Melayu bawainya. Nah, itulah. Jadi kabilah Saqif mengajak kabilah Qais mengajak kabilah Saqif, kabilah Hawazin dan kabilah lainnya untuk membantu kabilah Qais memerangi kabilah Quraisy. Wa jama'at Quraisyun jumu'aha min Kinanata wal Ahabishi wa hum khulafa'u Quraisy. Begitu pula kabilah Quraisy yang ada di Mekah, kada tinggal diam. Mereka pun menghimpun pasukan, baik dari kelompok-kelompok Bani yang ada di Mekah dikumpulkan. Begitu pula orang-orang Habasyah berkulit hitam dikumpulkan. Karena ketika itu orang-orang Habasyah yang ada di Mekah itu adalah pendukung orang Quraisy. Kumpul, satukan barisan perang melawan kabilah Qais. Gitu. Jadi masing-masing kabilah ini menyusun, menghimpun pasukan hendak berperang di pasar Ukaz. Gitu. Wa kana ra'isu Bani Hashim Az-Zubair bin Abdul Muttalib.
Adapun dari Bani Hashim, maksudnya Bani Hashim ini Pak, Bani Hashim ini orang Quraisy, cuman anak keturunan dari Hashim, pada tuan Nabi Hashim. Nah, anak-anak turun temurunnya ini disebut dengan Bani Hashim, orang Quraisy juga. Nah, Bani Hashim ketiga itu dikepalai oleh Zubair bin Abdul Muttalib, paman Nabi. Wa ma'ahu, dan bersama Zubair, ikhwatuhu, saudara-saudaranya, Abu Thalib wa Hamzah wal Abbas wa ibnu akhihi Nabiil Karim. Nah, dalam Bani Hashim, orang Quraisy Bani Hashim dipimpin oleh Zubair bin Abdul Muttalib beserta saudara-saudaranya Abu Thalib, Hamzah, Abbas, ini paman-paman Nabi. Termasuk dalam barisan itu ibnu akhihi, anak saudara Zubair, yaitu anaknya mendiang Abdullah, yaitu Nabi SAW ikut dalam barisan itu. Wa kana ala Bani Umayyah harbabana Umayyah, dan juga atas Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah ini berarti anak keturunan Umayyah, orang Quraisy juga. Nah, sebagai panglima atau pemimpinnya adalah Harb bin Umayyah. Walahul qiyadatul amatu li makanihi fi Quraisy syarfan wa sinna. Adapun Harb bin Umayyah, dia sebagai pemimpin Bani Umayyah sekaligus pemimpin umum di seluruh bani yang ada di Quraisy. Karena Harb bin Umayyah ini memang kedudukannya tinggi di tengah-tengah orang Quraisy, inya dimuliakan dan juga paling tua. Gitu. Si Harb bin Umayyah ini paling tua, kemudian memang kedudukan orang terpandang. Dia sekaligus menjadi pemimpin pasukan Quraisy, pemimpin umum gitu. Wahakadha kana ala kulli batnin min butuni Quraisyin rais. Maka begitulah seterusnya, setiap kelompok dari kelompok orang Quraisy ada pemimpin. Bani Hashim pemimpinnya Zubair, kira Bani Kilab pemimpinnya ini, Bani Umayyah pemimpinnya ini, Bani Abdi Manaf pemimpinnya ini. Pemimpin, cuman pemimpin satu di atas adalah Harb bin Umayyah. Pasukan pun sudah dikumpulkan. Summa tanajazul harba, maka mereka pun menuju medan pertempuran, yaitu di Ukas. Fakana yauman min asyaddi ayyamil arabi haulan, maka hari itu adalah hari yang amat sangat dahsyat, menakutkan di tengah-tengah orang Arab. Jadi hari peperangan itu hari yang amat sangat menakutkan karena perang besar-besaran, perang antar suku besar-besaran. Walamma suhilla fihi min hurmati Makkah allati kanat muqaddasatan 'indal Arab. Dan manakala juga tanah haram Mekah sudah dinodai, apa yang menjadi larangan-larangan tanah haram Mekah dan tidak diindahkan, dilanggar. Di tanah haram dilarang bertumpah darah, dilarang berperang, namun pada hari itu dilanggar semuanya. Maka hari itu disebut hari yang amat sangat tidak bermoral gitu. Kenapa? Karena pada masa itu orang-orang Arab menghormati tanah haram Mekah. Mereka menjaga kesucian tanah haram Mekah. Apa yang menjadi larangan tanah haram Mekah mereka jaga. Tapi pada hari itu ternodai. Maka hari itu summiya yaumal fijar. Maka hari itu pun dinamai dengan hari fijar, hari kelewatan, keterlaluan, kedurhakaan. Jadi pada hari itu disebutlah perang Fijar. Maka perang pun terjadi. Wa kanatid dairatu taduru ala Qaisyin hatta hazama ba'du qabailiha.
maka perang pun terjadi hampir-hampir. Kekalahan itu menimpa kabilah Qais. Maka sebahagian dari kabilah Qais lari kocar kacir melarikan diri, hampir kalah. Walakin adrakahum man da'a al-mutaharibaini lis-sulhi ala ayyuhsu qatlal fariqain. Namun ketika itu ada orang yang mengajak, ada orang yang bijak mengajak di antara dua belah pihak ini untuk bernegosiasilah, untuk berdamai gitu. Karena peperangan ini betul-betul merugikan. Kalau istilah kita, menang jadi arak, kalah jadi habuk, tidak ada manfaatnya. Karena nampaknya bang, masalah sepele perang, maka nang mati banyak dah. Menang jadi arak, kalah jadi habuk, tidak ada manfaatnya. Adalah orang-orang bijak untuk mengajak negosiasi lah. Dari dua belah pihak bawa berunding, berdamai jalan. Amun dilanjutkan perang habis latihan, tidak untungnya. Rupanya perdamaian yang diajak oleh orang bijak ini diterima oleh dua belah pihak, kabilah Quraisy, kabilah Qais, terima. Kemudian kayak apa nih? Yang kalah dan banyak mati ya Pak. Maka ujian yang bijak tadi hitung, siapa pasukan yang paling banyak mati, bayar diat, bayar tebusan gitu. Bayar diat, bayar tebusan. Faman wujida qatlahu aksara ukhidha diyataz zani. Maka di antara kelompok mana yang didapati banyak yang mati terbunuh, maka akan mengambil diat tebusan kepada pihak yang sedikit terbunuh. Bahkan li Qaisin ziyadatan. Rupanya ketika dihitung dari kabilah Qais banyak terbunuh. Kalau ibaratnya orang Quraisy ini terbunuh 100 orang, kabilah Qais 150 orang. Jadi yang 100 bunuh, yang 50 bayar diat, ditebus. Siapa yang menebus? Kabilah Quraisy, karena ada damai. Fakanat li Qaisin ziyadatan akhadhu diyataha min Quraisy. Maka ketika dihitung rupanya kabilah Qais banyak yang terbunuh, maka mereka pun mengambil tebusan kepada kabilah Quraisy. Wa ta'ahada biha Harb bin Umayyah wa rahana li sidadiha waradahu Aba Sufyan. Karena terjadi peperangan, sebagai pemimpin umum orang Quraisy bertanggung jawab akan memberikan tebusan kepada kabilah Qais yang banyak terbunuh. Cuman untuk sementara belum berunding kalau istilah kita. Tentu kabilah Quraisy tidak boleh dahulu patungan. Nih kita denda nih berapa orang yang mati terbunuh kabilah Qais, kita bayarin, kita patungan. Sebelum itu terjadi, pemimpin umum kabilah Quraisy yaitu Harb bin Umayyah berjanji akan melunasi semua tanggungan, melunasi semua biaya atau tebusan terhadap orang-orang yang mati dari kabilah Qais. Cuman sebelum itu beliau berjanji dan memberikan jaminan anaknya yang bernama Abu Sufyan diserahkan ke kabilah Qais sebagai barang jaminan. Kami belum ikat menebus nih, karena kami harus berembuk iuran gitu. Berapa dapat duit kami akan serahkan. Nah, sebelum itu terjadi, kami minta tempo lah, itulah kita. Sebagai tebusan, ini anakku Abu Sufyan, aku serahkan kepada kalian. وهكذا انتهت هذه الحرب التي كثيرا ما تشبه حروب العرب تبدوها صغيرات الأمور حتى ألف الله بين قلوبهم وأزاح عنهم هذه الضلالة. Maka akhirnya beginilah kesimpulannya,
setiap peperangan berakhir dengan adanya orang yang bijak yang mau melerai peperangan di antara dua belah pihak, yang mana peperangan itu terjadi masalah yang tidak jelas atau gara-gara masalah kecil akhirnya perang saudara, perang suku. Nah, hingga pada akhirnya Allah menyatukan hati-hati mereka yang bercerai-berai, kemudian menyingkirkan kesesatan-kesesatan di tengah Arab, bintisyari nuril islami bainahum, karena tersebarnya nur cahaya agama Islam di tengah-tengah mereka. Nah, pada akhirnya ketika Nabi diutus, Mekah ditaklukkan, tidak lagi perang saudara. Kenapa? Karena siapa yang berbuat itu bertanggung jawab. Siapa yang membunuh, balas bunuh. Siapa yang menzalimi, balas. Pokoknya dikisas gitu. Tidak lagi suku ke suku. Siapa yang bunuh, balas bunuh. Andai kata dari yang membalas ini kada memaafkan, berarti bunuh balas. Kalau dia memaafkan, berarti yang membunuh pun tidak akan dibunuh. Itu hukum kisas. Kada lagi perang saudara, karena nur cahaya agama Islam tersebar di tengah-tengah mereka. Nah, artinya intinya dalam peperangan itu Nabi ada, dan sebelum Nabi diutus begitulah masalah sepele perkelahian, masalah sepele perkelahian gitu maksudnya. Tapi ketika Nabi diutus, tidak ada lagi masalah-masalah itu tuh jadi besar. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini mudah-mudahan ada manfaatnya. Ala hadhihi niyyah wa likulli yang shara ila hadratin Nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an wa fahman wa hifdhan wa hidayatan wa tawfiqan. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna fi nuril fahm. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.